Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita doakan segenap panitia dari keluarga besar Maqam Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidarus dan semua pihak yang telah terlibat hingga terlaksananya majelis pada hari ini. Semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala dunia akhiratnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para hubabah-hubabah yang banyak hadir di majelis kita, para syarifah, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para ustazah dan tokoh-tokoh masyarakat, kita doakan semoga anda senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya Rabbal alamatul qabul, insyaallah. Kasih hujan, mudah-mudahan alamatul qabul, hujan rahmat turun pada kita sekalian, insyaallah. Qabul hajatnya semua, insyaallah. Doa inda nuzulil matar la yurad, kata Nabi Muhammad. Doa saat turun hujan tidak ada yang ditolak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita semuanya di tempat ini dijabah Allah. Anak-anak kita semuanya biar pada soleh solehah. Kita semuanya juga yang jadi istri biar jadi istri yang solehah. Menjadi ibu biar jadi ibu yang solehah. Yang sedang ada hajat-hajatnya baik dunia maupun akhirat dijabah Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kita dan seluruh keluarga kita yang sakit-sakit biar pada sehat. Yang lagi pada sulit mudah-mudahan dikasih kemudahan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara-acara kita, hajat-hajat kita ke depan semuanya diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dilancarkan, diberkahi semuanya, dikaruniai kemanfaatan, keikhlasan bagi kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, teman-teman saya sekalian, saya muliakan, akhir Safar, Rebo terakhir di bulan Safar, gitu ya. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Saya liatin orang-orang pada kebagi dua. Ada yang ketakutan, pokoknya kalau akhir Rebo terakhir di bulan Safar jangan pada keluar rumah, gitu kan. Pada ngumpet di kolong tempat tidur, kolong meja, begitu kan ya. Nggak usah begitu juga. Tapi juga jangan nantangin bala. Ayo kita semuanya pada piknik. Wah, ayo kita semua pada bikin pesta. Nggak usah kayak gitu juga ya. Nggak usah gitu juga, gitu kan. Terus mestinya kayak gimana nih Ustazah? Doa, banyak-banyak doa. Kenapa gitu? Karena hari Rabu terakhir di bulan Safar, kabarnya adalah merupakan hari ditetapkannya bala dalam setahun. Jadi bukan hari itu turun bala, bukan. Tapi ketetapan bala sepanjang tahun itu tuh catatan-catatannya direvisi ataupun ditetapkan pada hari Rabu terakhir dari bulan Safar. Demikian yang saya terima dari guru-guru saya. Demikian yang saya dengar dari para ulama-ulama kita. Karenanya teman-teman saya sekalian, Rabu terakhir di bulan Safar, banyakin doa, banyakin sedekah, banyakin sholawat. 3 hal itu dah. Doa, sedekah, sholawat.
doa, sedekah, salawat. 3 hal itu senjata kita buat nahan bala. Kalau doa, Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yaduruddul qada illa du'a, la yaruddul qada illa du'a. Nggak ada yang bisa menahan qada, ketetapan Allah SWT untuk turun, illa du'a, selain daripada doa. Doa itu bahkan bisa mengubah qadanya Allah SWT. Demikian yang disampaikan dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW. Bisa mengubah apa yang tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Meskipun tentu saja tidak bisa mengubah apa yang ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jadi takdir Allah sekalipun bisa diubah dengan doa. Apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz juga bisa diubah dengan doa-doamu. Makanya minta yang benar. Terutama pada hari Rabu terakhir dari bulan Safar, angkat tanganmu, minta sama Allah, ya Allah angkat bala dari kami ya Allah. Doanya gimana Ustazah? Bebas, pokoknya doa angkat bala. Kalau Ustazah doanya apa? Ya sami'ad du'a. Oh bukan. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 3 kali. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekali lagi. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Artinya, ya Allah, Engkaulah yang dapat menghalangkan bala. Engkaulah ya Allah yang dapat mencegah bala. Ikfinal bala, cegahlah dari kami balamu. Cegahlah dari kami musibah-musibah, petaka-petaka dari kami ya Allah. Cegahkanlah untuk kami, jauhkan untuk kami, hindarkan untuk kami. Qabla nuzulihi minas sama, sebelum turunnya bala tersebut di atas kami dari langit. Sebelum turunnya dari atas langit, cegah ya Allah biar nggak sampai turun kepada kami. Gitu ya. Baca doa tersebut pada hari Rebo. Sekarang juga alhamdulillah kita udah baca. Mudah-mudahan Allah angkat bala dari kita semua insyaallah. Bukan hanya sampai dengan akhir bulan ini, bukan hanya sampai dengan akhir bulan depan, tapi sampai akhir tahun ini, bahkan sampai akhir kehidupan kita insyaallah. Mudah-mudahan Allah angkatkan bala dari kita dan bagi seluruh keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi doa. Allahumma ya alim bima yakun ikfina syarra ma yakun qabla an yakun hatta la yakun. Allahumma ya alim bima yanzil ikfina syarra ma yanzil qabla an yanzil hatta la yanzil. Allahumma ya alim bima yakun ikfina syarra ma yakun qabla an yakun hatta la yakun. Allahumma ya alim bima yanzil ikfina syarra ma yanzil qabla an yanzil hatta la yanzil. Ya Allah, Engkaulah yang maha tahu apa yang terjadi. Ya Allah, jauhkan kami dari keburukan apa yang akan terjadi sebelum ia terjadi sampai tidak terjadi. Ya Allah, Engkaulah yang tahu apa yang turun. Ya Allah, jauhkan kami dari yang buruk-buruk yang akan turun sebelum turun sehingga nggak jadi turun. Gitu ya. Doa mesti pinter-pinter emang. Makanya kita ikutin doa-doanya para ulama-ulama kita hingga terhalang bala dari kita insya Allah. Banyak doa-doa, perbanyak doa di hari Rabu terakhir dari bulan
safar. Doakan dirimu, doakan keluargamu, dan minta anak-anak juga buat baca doanya, doa penghalang bala, insya. Kedua hal yang bisa kita lakukan buat menghalang bala adalah sedekah. Innal bala la yatakhatta riqaba sadaqah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakiru bis sadaqat fa innal bala la yatakhatta riqaba sadaqah. Percepatlah sedekahmu, bersegeralah bersedekah. Kalau hari, waktu paling bagus buat sedekah pagi hari. Bersegera, maksudnya cepetan, pagi-pagi buruan sedekah dulu gitu. Bukan berarti wah udah sore nih, udah tunggu besok pagi aja, enggak gitu. Tapi maksudnya itu kalau kita ada niat bersedekah, segerain gitu ya. Bakiru bisadaqat, pagi-pagilah, bersegeralah dengan sedekah. Fa'innal bala, karena sesungguhnya bala la yatakhatta riqaba sadaqah, enggak bisa ngelewatin pundaknya sedekah. Kalau udah kena sedekah tuh, sedekah kayak jadi pundak ngalangin sesuatu gitu, kayak jadi pagar orang gitu ya, kayak jadi pundak orang menghalangkan seseorang terkena bala. Sedekah tersebut akan menjadi pundak penghalang kita dari bala yang turun. Sedekah. Dulu zamannya Nabi Allah Daud, kalau nggak salah ya, Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Daud, nabi sekaligus raja. Nabi Daud. Kalau di versinya orang barat David, ya. David itu Daud alaihi salam. King David. Teman-teman sekalian, Nabi Daud, ayahandanya Nabi Allah Sulaiman. Sebagai seorang nabi, beliau biasa bercakap-cakap dengan para malaikat, termasuk baginda kita Nabi Muhammad. Kan biasa tuh cakap-cakap sama malaikat, ngobrolnya, temenannya sama para malaikat. Satu waktu di majelisnya Nabi Allah Daud alaihi salam, Nabi Daud ngeliat ada malaikat Israel hadir di majelisnya Nabi Daud. Ustazah hadir gak di majelis kita? Mana saya tahu, saya kan gak bisa lihat malaikat. Ustazah, ada gak sih orang zaman sekarang bisa lihat malaikat? Mungkin bisa aja. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, malaikat Israel gitu ya, diliatin sama Nabi Daud. Kenapa sih nih kayak ngeliatin seorang pemuda mulu? Jadi di majelisnya Nabi Daud ngeliat malaikat Israel ngeliatin mulu sama seorang pemuda, begitu kan? Habis selesai majelis, Nabi Daud kemudian bilang, kok kamu ngeliatin pemuda itu mulu, kenapa? Israel kan? Maksudnya malaikat Israel. Wahai malaikat Israel, kenapa kamu dari tadi ngeliatin dia mulu gitu? Dia bilang, iya tuh, kesian, masih muda, tapi umurnya sisa 3 hari lagi. Oh gitu, 3 hari umurnya. Nabi Daud kemudian gak ketemu lagi tuh sama malaikat Israel, gak ketemu lagi sama pemuda itu. Tapi kayak 2 minggu, 3 minggu kemudian Nabi Daud ngeliat lagi tuh pemuda. Lah kenapa nih? Nabi Daud kemudian bertanya kepada malaikat Israel ketika beliau berjumpa kembali dengan malaikat Israel. Wahai malaikat Israel, kamu bilang waktu itu anak muda tadi ini yang kamu liatin sepanjang majelis waktu itu umurnya 3 hari, tapi kok saya liatin dia udah 3 minggu masih ada aja. Iya tuh, abis dari duduk di majelismu itu dia pergi ke rumah bibinya. Bibinya udah tua, gak ada anak sebatang kara, gak punya suami, gak punya siapa-siapa, udah tua. Disamperin sama anak muda ini, pergi
cukup jauh buat nyamperin bibinya itu. Kemudian dia berbuat baik pada bibinya senang, sambung kembali silaturahminya. Dia sedekah kepada bibinya. Kemudian dia pun tinggal beberapa hari di tempat tersebut dan memenuhi kebutuhan bibinya untuk waktu yang cukup lama. Kayak ditinggalin makanan, ditinggalin uang, ditinggalin apa gitu sama ke bibinya tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan untuknya, gantinya 3 hari jadi 30 tahun. Jadi sedekah manjangin umur, sedekah tolak bala, sedekah menjauhkan seseorang dari hal-hal buruk, sedekah bikin sehat badan, bikin sehat badan. Ubabah Maryam dulu pernah cerita mas saya, Ubabah Maryam bintil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ya, Ubabah Maryam Al-Haddar. Karena ada juga Ubabah Maryam bin Hafidz, Ubabah Maryam bintil Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidz. Itu ponakan Ubabah, ponakan Habib Umar bin Hafidz. Kalau ini yang saya ceritakan sudah meninggal dunia, beliau Ubabah Maryam bin Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, istri dari Habib Zain bin Smith Madinah. Ya, beliau guru saya dan wafat beberapa tahun yang silam. Mudah-mudahan kita tidak terhalang dari keberkahan beliau insyaallah. Salah satu dari perempuan paling solehah, salah satu dari perempuan-perempuan solehah yang alhamdulillah Allah izinkan saya berjumpa dengannya. Ubabah Maryam satu waktu bercerita sama saya, bahwa Maryam itu sedekahnya luar biasa teman-teman. Saya nggak pernah lihat orang lebih dermawan daripada Ubabah Maryam. Ubabah Maryam itu bisa loh, ini saya ceritain nih ya. Ubabah Maryam itu bisa mau pergi belanja, minta saya temenin pergi belanja. Beliau kadang kalau datang ke Indonesia, Halimah saya mau mantu, saya mau ngawinin anak saya nih, bisa nggak kamu temenin saya buat belanja? Siap Ubabah, siap saya temenin Ubabah. Buat jadi lisannya Ubabah, karena kan Ubabahnya nggak bisa bahasa Indonesia, pedagangnya kan kagak bisa bahasa Arab. Jadilah saya terjemahin agar tidak miskomunikasi antara beliau gitu kan. Jadilah saya temenin. Satu hari di tengah jalan nih mau nemenin belanja teman-teman. Kamu kalau mau pergi belanja, yang paling kamu pikirin nomor 1, kamu mesti bawa apa? Bawa duit kan, namanya orang mau belanja. Sehingga sekalian di tengah jalan Ubabah bilang kayak begini nih sama saya nih, ya Halimah, kamu punya duit, kamu bawa duit nggak nak? Saya bilang, waduh, gimana emang kenapa Ubabah? Saya bilang, duit saya buat belanja ketinggalan. Akhirnya saya tanya sama teman saya, kebetulan ada beberapa orang di kendaraan, ternyata alhamdulillah ada di punya kartu gitu kan. Akhirnya saya bilang ya udah bismillah, oh, alhamdulillah Bapak, oh ya udah alhamdulillah, kalau enggak balik lagi kan. Akhirnya nggak lama nih ada beberapa anak-anak di lampu merah, Bapak langsung ngeluarin duit, kemudian bukain pintu. Ada berapa banyak tuh anak-anaknya? Turun sedekahin, gitu kan? Saya bilang nggak usah ini Bapak, nanti juga kalau satu dikasih yang lain pada berdatangan. Beneran tuh pada datangan, Bapak kasih semuanya tuh, dan nggak sedikit yang beliau kasih. Zaman itu aja ya, kayak berapa? Mungkin 20 tahun lalu atau 18 tahun lalu gitu, udah lama, udah cukup lama. Itu beliau tuh ngasihnya tuh 50.000 gitu, satu anak, satu orang yang ada di lampu merah tersebut. Sehingga sekalian, saya kan jadi bingung, Ubabah, bukannya katanya duitnya tadi ketinggalan? Dan Ubabah dengan santainya beliau menjawab, uang yang buat sedekah mah gak ketinggalan.
ada gitu. Subhanallah, subhanallah. Bisa-bisanya duit buat belanja ketinggalan, duit buat sedekah nggak ketinggalan. Saya jadi curiga nih, jangan-jangan sebenarnya Ubaba ini niatnya bukan buat belanja. Sambil sedekah, tapi sedekah sambil belanja. Karena beliau memang hidupnya buat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kasih tahu saya apa yang harus saya kerjakan. Kenapa kata Bapak? Urintek segala macam. Kemudian sesudahnya dokter ngelihat dari hasil USG, hasil semua pemeriksaan itu ya, dia bilang saya didiagnos, benar ya? Saya diputus di antara kalian dengan sedekah. Tapi nak, saya mau minta kamu, mau tawarkan sama kamu sesuatu yang mungkin agak berat bagi kamu. Apa Bapak? Kamu tanya sama dokter, dok, saya kalau dioperasi kira-kira habisnya berapa? Saya udah tanya Bapak, oh berapa? Misalnya gitu ya, saya kurang tahu juga, tapi misalnya 500 juta, karena memang sangat mahal, apalagi kalau di negeri Arab sana gitu kan, 500 juta. Tapi buat saya itu, saya bisa Hubabah, saya mampu jalaninnya. Kata Hubabah, nak, bersedekahlah senilai itu. Ini nih yang sering kita nggak kerjain. Kalau ada yang sakit, sedekah. Saya udah sedekah loh Ustazah, tapi nggak sakit-sakit, nggak sembuh-sembuh. Maaf ya kalau udah sore suka salah-salah ngomongnya. Apalagi habis baca tadi panjang bener, serat.
nggak sembuh-sembuh juga Ustazah. Kamu sakitnya apa? Pokoknya sakit yang berat gitu kan. Sedekahnya berapa? 20.000. Ya. Ubah Maryam kasih. Katanya Ubah Maryam, kamu disuruh operasi berapa banyak? 400 juta. Sedekah senilai itu. Kamu kasihin kepada siapapun. Kalau bisa yang kepake buat makan, kata Hubabah. Waduh, saya nggak ngerti Hubabah. Oh, kalau gitu kamu titipin ke saya, nanti saya titipin ke banyak orang-orang lain yang bisa menyalurkan sedekah yang jatuhnya kepada orang-orang yang memang benar-benar miskin, benar-benar fakir, kepake buat makan mereka. Ini saya tahu kisah ini karena salah satu atau sebagian dari uang itu juga dititip ke saya, teman-teman, waktu itu. Alimah sedekahin, tapi ini kamu cari nak orang yang duitnya kepake buat makan ya. Lebih Hubabah. Lebih. Beliin beras kalau bisa. Bagiin ke orang-orang yang memang sangat-sangat memerlukannya. Lebih Hubabah. Sedikit sekalian saya muliakan, kerjain sama Ubaba, kirimin kemana tuh uang 500 juta, selesai. Kelar. Beberapa minggu kemudian, kata Hubabah, perempuan itu datang lagi. Dia nangis lebih kenceng lagi dari yang pertama. Kata Hubabah, gimana nih sekarang keadaannya? Saya udah sedekahkan semua uang kamu itu. Dia bilang, Hubabah, saya pergi sholawat. Sholawat teman-teman. Itu udah taknya kemudian jadi
jadi senengnya. Bala dunia itu kadang-kadang ya, ada yang abisnya bala kayak hujan tuh, abisnya selesai hujan kemudian ada pelangi. Itu kalau bala dunia. Sakit bala teman-teman, rasa sakit kan nggak enak tuh, makari sesuatu yang nggak enak datang dalam kehidupan kita. Tapi habis selesai sakit kadang Allah kasih hadiah, itu tuh bala dunia. Kita minta sama Allah untuk Allah menghindarkan kita juga dari bala dunia. Tapi lebih penting daripada Allah hindarkan kita dari bala dunia adalah bala agama. Teman-teman saudaraku sekalian, apa tuh balanya agama? Dosa, terutama dosa-dosa besar. Orang yang hidupnya kelilit hutang riba tuh kena bala dunia, bala agama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang yang hidupnya terjerat dengan hutang riba, namanya bala dunia juga, bala agama juga. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semuanya, insyaallah. Orang yang duitnya mah banyak tapi deket sama zina, orang tersebut sedang kena bala agama, musibah agama, dari semua hal yang menghalangkan kami darimu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bulan Maulid, banyakin baca sholawat, ya kan? Banyakin baca sholawat. Kalau bisa diatur, cobain teman-teman. Banyak diantara keluarga kami, banyak diantara teman-teman sahabat-sahabat kami yang memutuskan untuk mengatur sholawat sekurangnya selama bulan Maulid. Selama bulan Maulid Rabiul Awal, kalau bisa sama Rabiul Tsani, 2 bulan tuh. Misalnya selama bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani saya mau baca sholawat, misalnya ya, saya mau baca sholawat Fatih sehari 100 kali. Tahu salawat Fatih? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Itu salawat Fatih kalau dibaca sehari 100 kali, insyaallah yang ketutup jadi kebuka. Ada yang pada ketutup rezekinya, insyaallah kebuka. Ada yang ketutup jodohnya, insyaallah kebuka. Ada yang ketutup dari ilmu, ada yang ketutup dari ilmu, kayak nerima ilmu susah banget gitu. Cobain ya.
Cobain bacain. Misalnya ada ibu-ibu nih, ustazah, anak saya ustazah suka susah banget terima ilmu. Nah cobain bacain sholawat Fatih sehari 100 kali selama bulan Rabiul Awal. Kalau bisa panjangin sampai selama bulan Rabiul Tsani. Ustazah 100 banget ustazah. Ya kalau nggak mau 100, 300 deh. Maksudnya 10 aja boleh gak Ustaz? 10 aja. Ya kan pengen dapetnya banyak, yang ngerjain ini mesti banyak ya. Nah, 100 kali itu sholawat Fatih. Begitu ya teman-teman sekalian, apa aja yang jadi hajatmu, bahkan termasuk juga urusan-urusan hajat tadi itu ya, mencegah bala agama itu tadi. Oh misalnya kau punya anak, ya Allah susah banget nih ustazah ngajakin anak buat sholat, susah banget. Cobain anakmu minta amalin atau kamunya ikut amalin. Ustazah rezeki seret banget, coba bacain tuh biar ngebuka rezeki, ngebuka ilmu, ngebuka segala macam itu. Al-Fatih lima ughliq, biar Nabi Muhammad ngebukain pintu-pintu kebaikan buat kita sekalian. Insya Allah. Atau misalnya mau salawat yang lain boleh, mau salawatnya Habib Saleh Al-Hamid Tanggul, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dunub, tuslihu bihal qulub, tantaliqu bihal usub, talinu bihal su'ub, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Itu teman-teman sekalian, hati-hati yang ruwet-ruwet, permasalahan rumah tangga repot-repot, baca itu kan. Baca itu, cobain salawatnya Habib Saleh Al-Hamid Tanggul. Ya Allah, kami mohonkan salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat yang bikin hati kami jadi benar ya Allah. Tuslihu bihal qulub, hati kami biar jadi enak gitu, hatinya biar jadi bagus. Tantaliqu bihal usub, masalah-masalah yang ruwet-ruwet ya Allah biar terurai. Talin bihasub, taufir bihadunub tadi itu ya, dosa-dosa engkau ampuni ya Allah. Masalah-masalah yang ruwet-ruwet jadi terurai. Talinu bihasub, yang keras-keras pada jadi lembek, pada jadi lunak, pada jadi lembut. Apa yang keras? Hati kita keras, hati suami kita keras, kadang-kadang hati anak-anak. Bacain salawat itu tuh. Masalah-masalah yang ruwet-ruwet biar jadi gampang semuanya dengan salawat tersebut. Lebih utamanya lagi adalah salawat yang bikin hati kita jadi tersambung sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bebas salawatan apa aja tapi perbanyak selama bulan Rabiul Awal. Kalau bisa juga sambungin ke bulan Rabiul Tsani. Ustazah saya mau salawatan yang pendek aja deh ustazah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh begitu ustazah. Tapi saya mau bacanya banyak ustazah, 1000 kali tiap hari. Boleh, bagus. 1000 kali selama bulan Rabiul Awal. Terserah kamu salawatnya apa aja. Yang penting tertibkan salawat selama bulan Rabiul. Selama bulan Rabiul Awal tertibkan salawatmu. Kemudian kita usaha untuk tambah lebih dekat dengan Nabi Muhammad dengan kita periksa sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Misalnya ya, selama bulan Rabiul Awal saya mau istiqomah tahajud. Bagus, apa-apa, lanjutin ke bulan Rabiul Tsani misalnya gitu kan. Kok enak ya, mau terus lanjut. Bagus, tapi kalau misalnya kamu niat aja deh Rabiul Awal, Rabiul Tsani, nggak mau ada satu malam yang nggak bangun tahajud. Cobain teman-teman sekalian. Misalnya selama bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, nggak mau makan minum sambil berdiri. Usahakan selama bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, nggak akan makan, nggak akan minum sambil berdiri. Semuanya kita kerjakan dengan duduk, karena memang makruh hukumnya makan, apalagi makan atau minum sambil berdiri, apalagi sambil jalan-jalan. Gue kan makruh tuh. Nah kita usahakan gitu. Selama Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ada sunnah-sunnah Nabi
Muhammad yang kita periksa lagi, selama bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, duha nggak mau tinggal. Kan kadang-kadang alhamdulillah saya mau hadir, baru mau hadir nih di majelis maulid gitu kan, tahu-tahu ada emak-emak udah nenteng bingkisan. Saya bilang, Bu, acara majelis maulidnya kan belum bubar, kenapa ibu bubar duluan? Ustaz masih ada lagi yang mau. Pagi ini aja Ustaz ada 5. Kayak orang-orang ustazah majelis habis duhur, ustazah berangkatnya sebelum subuh. Nginep katanya. Saya nggak bisa kayak begitu ustazah. Saya ada anak, saya ada suami, betul. Jangan tinggal anakmu, jangan tinggal suamimu. Jangan. Ibu-ibu jangan bikin saya dimarahin sama suami-suami. Enggak ya. Posisi tidak menentukan prestasi. Posisi apa yang menentukan prestasi? Posisi hati. Hatimu tersambung pada Allah, hatimu tersambung kepada Nabi Muhammad, hatimu dipenuhi dengan ketawaduan. Ya Allah, saya ada di atas got nih Allah. Ya Allah, saya ada di bawah pohon. Ya Allah, mana ada semutnya. Ya Allah, akan tetapi apapun yang terjadi di dunia, saya berharap semoga ini menjadikan saya yang kau terima di akhirat. Kalau kamu punya hati dimanapun posisinya, tapi hati kamu tersambung dengan Allah dan Rasulnya, bismillah. Teman-teman saudaraku sekalian, bismillah. Ya, jadi insya Allah nggak usah sampai rebut-rebutan ini itu segala macam. Yang penting duduk, hatimu hadir, udah tuh. Hatimu hadir, sambung sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambung sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih penting daripada apapun. Misalnya gitu kan, ustazah yang lain dapat roti, saya enggak, nggak apa-apa. Ntar dapat jamuan yang lebih banyak dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai nih ya, jangan sampai kamu akhirnya jadi nyinyir sama orang lain gitu. Oh yang lo dapet loh, saya kagak. Jangan. Hati jauh lebih penting, teman-teman. Al-madar kullal madar. Katanya Habib Umar bin Hafid, segala urusan semuanya adanya di hati. Kalau hati kamu bagus semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bagus semua yang dikasih Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Tapi kalau udah hatinya busuk, mau kayak gimana pun juga, mau hadir duduk yang paling depan sekalipun, mau muka ustazahnya pas ada depan dia sekalipun, ya Allah, kalau hatinya nggak bagus, nggak banyak yang dikasih. Ya Allah, mudah-mudahan Allah baguskan hati kita, amin. Allah baguskan hati kita, amin. Allah baguskan hati kita. Nih ibu-ibu nih, gara-gara suka desek-desekan, saya tuh sampai kalau ada jidah-jidah ngomong sama saya gitu kan, ustazah saya nggak berani sekarang hadir majelisnya ustazah. Iya Mi, jangan hadir. Jangan datang Dami, udah sih serem aja dah. Jangan, udah. Mendingan, kecuali kalau Umi bawa siapa gitu yang bisa lepasin, saya takut jatuh. Ntar ibu-ibu udah serang-serang, ya ampun. Ada tuh yang begitu pintu dibuka di Istora, waduh, saya ngeliatin tuh videonya tuh. Bu, di tengah-tengah orang lagi lari-larian nih, ada nasi uduk berhamburan.
Malu saya. Ya, jangan ya. Sebab Nabi Muhammad juga ada orangnya bersih. Dan Allah juga kata Nabi Muhammad, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Hadirnya dalam keadaan sehat sehingga tidak mengganggu jalannya acara. Begitu kan ya? Hadir enak, seneng, begitu kan? Bismillah, insyaallah mudah-mudahan hadir dengan penuh rasa cinta. Beda tuh, beda. Hadir dengan adab, dengan penuh rasa cinta. Cinta kepada siapa? Kepada yang kamu bacakan maulid kepadanya. Bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadir dalam keadaan bersih, ya. Hadir dalam keadaan bersih. Teman-teman saudaraku sekalian, bersihkan badan, bersihkan hati. Gitu kan? Jangan sampai hadir maulid 3 hari nggak sikatan gigi. Nah, itu kan nggak bersih ya. Kita jaga kebersihan kita jaga kebersihan badan kita, pakaian kita, semuanya kita jagain. Insyaallah mudah-mudahan Allah SWT terima semuanya insyaallah. Mudah-mudahan nih nggak berlalu bulan maulid melainkan tambah dekatnya kita sama Nabi Muhammad, tambah dekatnya kita dengan Allah SWT, tambah dekatnya kita dengan surga. Ada banyak orang-orang teman-teman. Ini katanya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Dengerin ini kalimat terakhir. Kata-kata terakhir yang akan saya sampaikan padamu ya di pertemuan kita kali ini, untuk kemudian kita libur nih panjang nih, ingetin katanya Habib Umar. Katanya Habib Umar bin Hafid, ada banyak orang-orang sebelum bulan Maulid namanya masih belum ada dalam rombongan umat yang akan barengan sama Nabi Muhammad. Tapi karena dia mendekat di bulan Rabiul Awal, mendekat sampai kemudian namanya ada dalam rombongan umat Nabi Muhammad. Tiap hari tambah deket tuh kayak maju tuh. Rombongannya tuh kayak maju. Kemarinan di barisan berapa, besokannya lagi maju lagi. Kata Sayyidil Habib Umar bin Hafid, ada banyak orang-orang yang sebelum masuk bulan Maulid dia masih ada di rombongan belakang. Tapi karena dia terus mendekat dengan 3 hal tadi yang saya sampaikan, ya, periksa sunnah, banyakin baca salawat, sama menghadiri majelis-majelis maulid, dia bilang tiba-tiba aja nggak keluar dia dari bulan Rabiul Awal kecuali sesudah berada dalam barisan-barisan terdepan dari umat Nabi Muhammad SAW yang akan ada dalam rombongannya Nabi Muhammad. Ya Allah, teman-teman, saya ngerti kenapa teman-teman pada kepengen suka ada di depan. Gak enak ustazah kalau dengerin ustazah nggak sambil lihat mukanya. Ngerti, saya ngerti. Padahal saya juga ngerti muka saya begini-begini doang. Saya juga ngerti, tapi kan memang gak enak ya kalau kita dengar tapi nggak sambil liatin mukanya. Teman-teman, iya udah. Saya hanya bilang sama kamu, kalau itu yang terjadi denganmu di dunia, bayangkan kayak apa nikmatnya kalau di hari akhirat nanti di padang mahsyar barisanmu bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Kayak apa nikmatnya kalau sampai di hari akhirat nanti kamu berada dalam barisan yang bisa membuatmu bisa memandang wajah indah Nabi besar Muhammad. Matamu Allah izinkan untuk memandang indah wajahnya. Fa innahu ajmalul wujuh alal itlaq. Wajahnya Nabi Muhammad adalah seindah-indah wajah yang pernah ada di atas muka bumi ini, dan seindah-indah wajah yang akan Allah berikan pada beliau di akhirat nanti. Seindah-indah wajah dunia dan akhirat. Saudaraku sekalian, kayak apa nikmatnya kalau nanti di hari akhirat telingamu dengan jelas bisa mendengar ketika Nabi Muhammad mengatakan ummati, ummati. Kayak apa nikmatnya kalau nanti di hari akhirat Allah izinkan kamu buat ngadep langsung kepada Nabi Muhammad, berucap salam langsung kepada Nabi Muhammad, dan kemudian Nabi Muhammad menjawab salam beliau langsung kepadamu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah luar
biasa. Jangan sia-siakan kesempatan untuk mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Yuk, 3 hal itu kita rapikan lagi selama bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dengan kita memperbaiki akhlak adab kita juga. Di saat mengerjakan ketiga hal tersebut, insya Allah sambung hati sama Nabi Muhammad, sambung hati sama Nabi Muhammad. Nggak akan pernah bisa dibohongi, teman-teman. Nggak akan bisa dibohongi. Orang bisa dibohongi dengan kamu bilang saya cinta sama Nabi Muhammad, saya cinta sama Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad mah nggak bisa dibohongin. Allah nggak bisa dibohongin. Semuanya tergantung dari sambungan hatimu, hati yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Nggak ada, nggak bisa didustakan. Hati yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, semua akan menjadi saksi baginya. Allah akan jadi saksi. Kalau hatimu punya cinta sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bakal jadi saksi. Iya ya Allah, hatinya penuh cinta kepadaku. Malaikat-malaikat bakal jadi saksi atas hati yang penuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita usahakan itu dalam hidup kita. PR kita mendekat pada Nabi Muhammad SAW. Sebab yang dekat dengan Nabi Muhammad pastilah selamat. Yang dekat dengan Nabi Muhammad pastilah diridhoi Allah SWT. Yang dekat dengan Nabi Muhammad pastilah dekat dengan Allah SWT. Pastilah dekat dengan surganya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kesedihan, rasa yang gak enak dalam hati, kekecewaan akibat sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi, atau akibat kita menginginkan sesuatu akan tetapi tidak terjadi, atau kesedihan karena ditinggalkan orang yang kita cintai, atau kesedihan yang terkadang datang tanpa sebab, kayak begitu aja kita sedih gitu. Jadi sekalian, apa sebenarnya penyebabnya? Dari apa yang saya pelajari selama ini, saya simpulkan, mudah-mudahan Allah beri kemanfaatan dan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Sedih itu punya 4 penyebab, teman-teman. 4 penyebab yang obatnya berbeda-beda pula. Coba liatin, kalau kamu sedih itu sedihnya karena sebab yang mana? Silahkan perhatikan. Pernah nggak sedih yang karena itu, atau karena itu, atau karena itu, atau karena satunya lagi? Ada 4 sebabnya kesedihan. Dan obatnya juga masing-masingnya berbeda-beda. Yang pertama, sedih itu seringkali disebabkan karena perbuatan-perbuatan dosa yang kita alami. Ini yang paling banyak nih. Kok hati saya sedih terus ya? Kamu ngerjain dosa kok. Kenapa keadaannya menjadi tidak menyenangkan hidup saya di dunia? Kayak di neraka gitu. Apakah ada perintah Allah yang kamu langgar dalam dirimu? Apakah ada hal-hal haram yang terus-menerus kamu kerjakan dalam dirimu? Iya sih, benar. Nah, itu dia penyebabnya. Dosa bikin hati jadi sumpek. Dosa bikin hati jadi mudah kecewa, bahkan dari hal-hal yang semestinya tidak membuat kecewa. Dosa adalah penyebab kesedihan, penyebab kemurungan, penyebab kegalauan, penyebab kegelisahan, penyebab rasa-rasa menderita. Semuanya disebabkan karena dosa. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dosamu tuh bikin hidup gak enak. Percaya saya. Maka jangan pernah memilih dosa. Adik-adik ingat-ingat, kok saya hatinya sedih terus ya?
Nah, pacaran mulu kok. Kamu pacaran mulu, akhirnya bikin hati kamu sedih mulu. Kok hati saya sedih ya? Gampangan sedih. Sholat kamu bagaimana? Iya sih, sholat berantakan. Sholat berantakan, bikin hati juga berantakan. Hati berantakan, sedih, murung, galau, gelisah. Makanya semakin orang berbuat maksiat, semakin hatinya menderita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabatkum min musibah illa fa bima kasabat aydikum. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah, tidaklah menimpa kepada kalian hal-hal tidak menyenangkan dalam kehidupan, melainkan penyebab utamanya adalah perbuatan dosa yang telah kalian lakukan sendiri. Kalau kamu menjauhi dosa, kamu pun menjauhi derita. Hatimu jadi mudah bahagia. Makanya saya pernah nulis, saya bilang orang-orang yang ahli maksiat malam-malam nenggak minuman keras, mabuk-mabukan, jejingkrakan bersama dengan kawan-kawannya, pakai barang-barang haram. Dia saat dalam keadaan seperti itu, dia merasa semacam bahagia. Bukan, itu bukan bahagia, itu kesenangan sementara. Euforia, istilahnya dalam bahasa Madura, enggak, dalam bahasa orang zaman sekarang ya. Teman-teman sekalian, sampai ketika efek obatnya bekerja, sampai ketika efek minuman keras tersebut berhenti, dia bangun dalam keadaan gelisah setengah mati, sumpek setengah mati, galau, susah. Dia pun terbangun di waktu malam di lantai kamarnya yang dingin, dengan rasa mual, dengan pengar di kepala. Dia muntah-muntah, badannya nggak enak, baunya nggak enak, hatinya lebih nggak enak lagi. Dia mikir, ini kayaknya saya nggak enak kayak begini karena saya jauh dari teman-teman saya, karena saya jauh dari kesenangan-kesenangan. Dia pun berusaha untuk mendapatkannya lagi dan lagi, tanpa tahu bahwa masalahnya bukan pada kesenangan sementara yang dia inginkan, akan tetapi hati yang jauh dari penciptanya. Kenapa orang yang ahli maksiat hatinya sumpek? Kenapa? Karena Allah hendak mencicipkan kepada mereka neraka di dunia sebelum neraka pada akhirnya. Sebab Allah hendak merasakan kepadanya neraka di dunia sebelum, jika dia tidak segera kembali, neraka di akhirat nanti. Maka untukmu, pelaku dosa, untukku, untuk
punya semua, yang masih juga belepotan dengan dosa-dosa, masih terkadang berbicara hal yang kita tahu membuat Allah murka, masih terkadang menyakiti hati orang lain dengan kata-kata buruk kita, masih terkadang meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Atau untukmu yang pernah mempunyai masa lalu tenggelam dalam jurang-jurang dosa yang besar, jika kamu ingin menjadi seseorang yang hatimu bahagia, kesedihan menghilang perlahan-lahan dari dalam hatimu, segeralah kembali kepada Allah. Segeralah bertaubat. Segeralah balik. Teman-teman, dosa tuh akibatnya nggak ada yang enak. Dosa tuh hasilnya nggak ada yang bikin senang. Dosa itu hanya akan membawamu kepada sumpek demi sumpek, sedih demi sedih, kecewa demi kecewa, gelisah demi gelisah. Maka ingin agar kesedihanmu sirna dari hidupmu, ingin agar gelisahmu mereda dalam hatimu, ingin agar hidupmu tidak gegalauan mulu bawaannya, segeralah bertaubat padanya. Menangislah atas dosa-dosamu. Dan alhamdulillah, ma'ana Rabb ya khair Rabb. Kita punya Tuhan seindah-indah Tuhan. Alhamdulillah. Ketika kita bertaubat, kita kembali kepada Allah yang pintu rahmatnya terbuka lebar-lebar bagi kita sekalian. Alhamdulillah. Allah berkata dalam salah satu hadis qudsinya, kata Allah, apabila aku lihat hambaku datang dengan bergunung-gunung dosa, bertaubat kepadaku, aku akan menyambutnya dengan bergunung-gunung ampunan yang lebih besar. Dosa-dosa kita, jika Allah lemparkan ke dalam lautan ampunannya, ia seperti buih, ia seperti buih di dalam samudra, tak berarti apa-apa. Tak berarti apa-apa. Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka bisa jadi kesumpekan yang kamu rasakan itu adalah tali. Allah hendak membawamu kembali padanya. Bertaubatlah, menangislah kepadanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Abdukal abiq yarji ilaik. Hambamu yang selama ini kabur datang padamu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Hambamu yang belepotan dengan dosa-dosa ini datang padamu, ya Allah. Dosa mata, dosa telinga,
dosa lisan, dosa tangan, dosa kaki, dosa perut, dosa farji, dosa hati. Siapa di antara kita yang anggota tubuhnya terjaga? Bukankah selama ini semuanya telah banyak terkotori dengan dosa-dosa? Tapi kita punya Allah yang Maha Rahman, kita punya Allah yang Maha Rahim, kita punya Allah yang Maha Pengampun, yang telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul lilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Qul, sampaikanlah kepada umatmu wahai Nabi Muhammad. Allah minta Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita. Apa pesanmu ya Allah? Qul, sampaikan kepada umatmu. Yang bagaimana umatnya ya Allah? Lilladzina asrafu ala anfusihim, terhadap umatmu yang belepotan dosa, terhadap umatmu yang berlumuran noda, terhadap umatmu yang matanya kotor, telinganya kotor, lisannya kotor, tangan kakinya kotor, hatinya kotor. Terhadap umatmu wahai Nabi Muhammad, yang berani-berani mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, sampaikanlah kepada mereka pesanku ini. Apa pesanmu ya Allah? Adakah engkau mau menyampaikan bahwa azabmu sangat pedih? Adakah engkau hendak menyampaikan bahwasanya kiamat sudah sebentar lagi? Adakah engkau hendak menyampaikan bahwasanya engkau terlalu murka kepada kami sehingga pintu rahmatmu telah tertutup bagi kami? Allah bilang, la taqnatu min rahmatillah. Wahai para pendosa, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan putus asa dari ampunan Allah. Kasih sayangnya luas. Kamu pengen hatimu senang, tinggalin dosa. Datanglah padaku dengan bertaubat, kata Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa semuanya. 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 Dosamu di masa lalu, apapun itu, selagi nyawa masih dikandung badan, selagi nafas masih hilir mudik di tenggorokan, selagi nadimu masih berdetak, Allah bilang, aku masih memberi kepadamu kesempatan untuk datang padaku. Datanglah wahai hambaku. Tapi diri ini kotor ya Allah, rasanya tak layak mendapatkan rahmat-Mu. Allah jawab, bukankah apabila kamu tak datang padaku,
kamu hanya akan menjadi semakin kotor saja. Sebab hanya akulah yang dapat membersihkanmu. Penyebab kesedihan hatimu yang nomor satu adalah dosa-dosa yang kau biarkan bertumpuk tanpa taubat kembali padanya. Saudara sekalian yang saya muliakan, penyebab yang kedua, udah taubat kok ustazah, alhamdulillah, udah jalanin hidup, tapi memang bawaan sumpah aja gitu. Kenapa ya? Saudaraku sekalian, bisa jadi penyebabnya yang kedua. Apa itu? Kamu suka lupa sama Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah bilang, man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling enggan mengingatku, siapa yang menjauh lupa kepadaku, aku lupa, dia sebut dengan lisannya, aku lupa, dia ingat dalam hatinya. Aku, kata Allah, tidak ada dalam pikirannya. Dia berpaling dariku. Fa inna lahu ma'isyatan dhanqa, maka dia akan punya kehidupan yang sumpah, sempit. Dia akan terjebak dengan perasaan gelisah, menderita, merana, tanpa tahu sebabnya. Dia pikir ini gara-gara nggak punya duit nih. Ketika dia punya duit, dia pun masih terjebak dengan rasa yang sama. Dia pikir, nih kalau saya bisa berumah tangga, nikah sama orang yang saya cintai, hidup saya akan bahagia nih. Dia pun menikah dengan seorang laki-laki yang dia cintai. Ternyata tidak hilang rasa gelisahnya, tak hilang galaunya juga. Sebab bukan itu penyebabnya, teman-teman. Gelisahmu, Allah bilang, kamu biarkan hatimu terpenuhi dengan selainku. Kamu harus tahu, selainku kecil, selainku sumpah, hanya akulah zat yang maha besar. Hanya akulah zat al-wasi' yang maha luas. Hanya akulah yang kabir, dan tidak ada yang akbar selain daripada aku. Ketika hatimu kamu penuhi dengan selain aku, ia hanya akan membuat hatimu semakin sumpek belaka. Kesedihanmu sering kali bermula karena kamu jauh dari Allah. Kamu lupa kepadanya. Obatnya apa dong kalau yang begini? Mendekatlah. Jadikan Allah dalam ingatanmu.
Hadirkan Allah dalam hatimu. Rasakan kehadirannya dalam kehidupanmu. Teruslah ingat dalam hatimu. Allahu nadhiri, Allahu syahidi, Allahu garibun minni, Allahu nadhiri, Allah sedang melihat aku. Allahu syahidi, Allah sedang menatap aku. Allah sedang mengawasiku. Allahu garibun minni, Allah dekat denganku. Teman-teman saudaraku sekalian, hal ini menurut saya indah banget. Allah itu punya sifat yang banyak berlawanan. Di dalam Asmaul Husna Allah punya nama-nama yang banyak berlawanan. Misalnya, Allah punya sifat Latif. Asmaul Husna ada namanya Al-Latif, zat yang maha lembut. Tapi jangan main-main. Allah juga punya sifat Al-Qahhar, Al-Jabbar, yang maha kuat, yang maha keras. Allah punya sifat Al-Ghafur, maha pengampun. Tapi jangan main-main. Allah juga punya sifat Al-Muntaqim, yang maha membalas. Allah bisa mengampuni, Allah juga bisa membalas dosa-dosamu dengan kemurkaannya. Akan tetapi Allah punya sifat qarib dan Allah tidak punya sifat ba'id. Alhamdulillah. Jadi tuh lagunya perlu dikoreksi. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Kurang tepat. Seharusnya aku jauh, engkau dekat, aku dekat, engkau dekat. Sebab dia tidak pernah menjauh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, lebih dekat dengan hambaku, denganku, denganmu daripada urat nadimu sendiri. Aku lebih dekat denganmu daripada urat nadimu sendiri. Saya pernah bayangin kedekatan tuh yang deket banget kayak apa? Kayak kita sama bayangan. Deket banget. Kita tak pernah terpisahkan. Tapi saat datang malam bahkan bayangan pun meninggalkan kita. Allah ketika menyebutkan tentang kedekatan, saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah bahasakan, aku lebih dekat denganmu bukan seperti dirimu dengan bayanganmu.
bukan seperti dirimu dengan hembusan nafasmu. Akan tetapi Allah bilang, aku lebih dekat denganmu daripada kamu dengan detak nadimu sendiri. Detak nadi, peganglah dadamu dan rasakanlah nadimu berdetak. Pegang nadimu, tanganmu, dan jenutannya, denyutannya. Ada nadi di sana. Sepanjang kamu hidup di atas muka bumi ini, ia terus berdetak, penanda kehidupanmu. Allah bilang, aku lebih dekat denganmu daripada kamu dengan urat nadimu sendiri, daripada kamu dengan detak jantungmu, detak nadimu yang mengalun lembut, bahkan seringkali tidak kamu sadari. Masakah kedekatannya kamu sia-siakan? Sampai kapan kamu menjauh darinya? Sampai kapan kamu lupa padanya? Mau sampai kapan kamu hidup tanpa menyadari kehadiran Dia yang lebih dekat dengan nadimu sendiri itu? Ya Allah, di mana kami mencarimu? Allah bilang, bagaimana mencariku jika aku sudah bersamamu dan tak pernah meninggalkanmu? Ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu ba'id hatta unadi am huwa garib hatta unaji. Wahai Rasul, Allah itu dekat, Allah itu jauh hingga aku harus memanggilnya, ataukah Allah dekat hingga aku cukup berbisik dengannya? Allah pun menurunkan firman-Nya sebagai jawaban atas pertanyaan sahabat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku datang padamu, wahai Nabi Muhammad, bertanya tentangku, adakah aku dekat atau jauh? Katakan padanya, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan menjawab panggilan siapapun. Aku akan mengijabah doa dari hamba-hambaku ketika ia memanggilku. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka berdoa, meminta padaku. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka tetap percaya padaku. La'allahum yarsyudun, saat itu mereka akan berada dalam jalan petunjuk. Kamu sumpah karena kamu lupa sama Allah. Kamu sumpah karena kamu tidak menyadari kehadiran Allah.
Maka kalau kamu kepengen hidupmu gak banyak kesedihan, yuk mulai mengingat Allah dalam tiap keadaan. Saat bangun dari tidur, sebelum kamu buka handphone, sebelum kamu beranjak untuk turun ke kamar mandi, sebelum kamu bangunkan orang di sebelahmu itu, ucapkanlah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih telah Engkau hidupkan hamba-Mu ini kembali setelah sebelumnya Engkau mematikan aku, ya Allah, membuatku tak sadar apa yang terjadi. Dan hanya kepadamu kami semua akan kembali. Saat kamu makan, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Hanya denganmu ya Allah aku makan, dengan rizkimu ya Allah aku makan. Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Rahim. Sehabis makan, ucapkanlah Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Terima kasih ya Allah atas makanan, minuman yang telah Engkau berikan kepadaku tanpa ada usaha dan upayaku di dalamnya. Semua murni Rahman Rahimmu ya Allah. Ketika kamu akan keluar dari rumahmu, ucapkanlah Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan namamu ya Allah, aku beriman padamu ya Allah. Aku serahkan segala urusan hanya kepadamu ya Allah. Sebab aku tahu tak ada kekuatan untuk keselamatanku, tak ada kekuatan menghindarkanku dari keburukan, melainkan semuanya datang darimu ya Allah, yang maha tinggi lagi maha mulia. Gitu caranya. Kalau hari-harimu Allah kamu ingat, liatin aja. Nanti sedih-sedihmu tuh berkurang perlahan. Kamu harus tahu sebab kesedihan terbesar yang Allah sebutkan tadi dalam Al-Quran, man a'rada an dzikri, siapa yang lupa kepadaku, maka aku akan beri kepadanya kehidupan yang sempit. Sempit hati, sempit pemikiran, sempit perasaan. Ngelihat orang manyun dikit aja, hatinya berantakan. Kirim WhatsApp nggak dibales-bales aja, hatinya berantakan. Handphone suami bunyi-bunyi mulu, hatinya berantakan. Teman-teman sekalian, begitu mudahnya hatimu dibuat sedih, kecewa, galau, gelisah. Apa sebabnya? Hatimu sempit. Harus kamu lapangkan, teman-teman. Harus kamu lapangkan. Gimana cara melapangkan hati? Taruh di hati yang besar. Sebab hati seluas apa yang terisi di dalamnya. Ketika kamu letakkan dalam hatimu yang besar, maka hatimu akan membesar. Kalau kamu berhasil menjadikan Allah bertahta dalam hatimu, hatimu akan menjadi tempat paling luas yang ada di atas muka dan bumi. Bumi dan langit
Allah Subhanahu wa taala bahkan menyampaikan dalam hadis qudsinya, lan yasa'ani ardi wala samai walakin yasa'ani qalbu abdiyal mu'min. Aku tidak muat di tempat sempit bumi, aku tidak muat di tempat sempit langit. Yang dapat memuatku adalah tempat luas tak terbatas, hati seorang hambaku yang beriman. Hati seorang hambaku yang beriman. Hatimu, jika kamu gunakan untuk ingat Allah terus, lihat suami ingat Allah, dia adalah seseorang yang Allah telah pilihkan untuk menjadi pendamping hidupku. Dia adalah seseorang yang Allah telah jadikan sebagai jalan surgaku. Maka ngelihat suami saat dia lagi menyenangkan, alhamdulillah, jalan surga, surga emang adem. Sebegitu menyenangkannya memiliki dirimu, wahai suamiku. Tiap melihatmu saya terbayang betapa indahnya surga. Saat suami sedang menyebalkan, alhamdulillah, benar kata Nabi, surga memang berat. Huffatil jannah bil makarih. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang berat untuk dilakukan. Alhamdulillah, berarti beneran jalan surga nih mah. Gitu. Ingat Allah. Lihat anakmu dan ingatlah Allah. Allah menjadikan anak-anakmu sebagai kelanjutan ibadahmu saat kamu meninggal dunia nanti. Allah menjadikan anak-anakmu sebagai tambahan ibadah-ibadahmu kepada Allah. Anakmu meskipun lahir darimu, ia bukan milikmu, ia milik penciptanya, ia milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kamu berbuat baik padanya, penciptanya akan menyayangimu. Saat kamu berbuat keji dan zalim padanya, kamu pukul, kamu jewer, kamu cubit, kamu marahin, kamu hina-hina dia, kamu kecilkan hatinya, Allah penciptanya bisa sangat murka padamu. Lihat anakmu dan ingat Allah penciptanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, lihat orang tuamu dan ingatlah Allah. Lihat ibumu dan ingatlah Allah. Lihat ayahmu dan ingatlah Allah. Keridhaan Allah, Allah letakkan pada keridhaan keduanya. Murka Allah pun Allah letakkan pada kemurkaan keduanya. Mereka adalah perwakilan Allah di atas muka bumi ini. Maka laksanakanlah perintah Allah kepada keduanya. Sayangi orang tuamu. Dek, sayangi orang tuamu. Nah, sayangi orang tuamu. Tahukah kamu, bahkan memandang wajah ibumu dengan pandangan penuh cinta, penuh sayang, lebih Allah sukai daripada saat kamu memandang Ka'bah. Sementara memandang Ka'bah sekali senilai ibadah 1 tahun, puasa di siang hari, tahajud di waktu malamnya setahun setara memandang Ka'bah sekali.
Tak perlu jauh-jauh ke Mekah, pandanglah wajah ibumu dengan pandangan penuh cinta. Tak perlu terbang dengan pesawat, cukup pandangi wajah ibumu dengan pandangan penuh sayang. Katakan padanya, yang sehat-sehat ya Bu, yang sehat-sehat ya Ma, yang sehat-sehat ya Mi. Hidup saya akan baik-baik saja selagi Umi tetap sayang, tetap ridho kepada saya. Umi, Ibu, Mama, katakan pada mereka, engkau adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam hidup saya. Kalimat ini perlu kamu sampaikan kepada ibumu, wahai teman-teman sekalian, biar gak nyesel. Kalau ibumu nanti meninggal, betapa inginnya kamu kembali menatap wajahnya. Kalau ibumu meninggal, Kak, Bu, Dek, Nak, betapa sangat inginnya kamu kembali menatap wajahnya. Andai saja bisa, andai saja bisa, rasanya rela untuk menyerahkan seluruh harta yang dipunya demi kembali merasakan satu hari hidup bersamanya. Ibu saya meninggal dunia November yang lalu. Saya ridho tentu saja. Saya belajar banyak untuk selalu ridho dengan apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupan saya. Saya hanya selalu bilang kepada Allah, ya Allah, ibu saya sekarang sudah tiada, Umi saya sekarang sudah tiada. Saya ridho ya Allah. Saya hanya rindu. Saya hanya rindu. Rindu untuk kembali memegang tangannya. Rindu untuk kembali mencium telapak tangannya, punggung tangannya. Rindu untuk kembali bersandar di tubuhnya. Rindu untuk kembali mencium wanginya. Yang saya pernah bilang pada Umi saya percaya ada surga di bawah telapak kaki Umi, sebab saya mencium aroma wanginya di tanganmu setiap saya menyalami dan mencium tanganmu. Untukmu yang masih pada punya orang tua, untukmu yang masih pada punya ibu, carilah ridho Allah pada diri ibumu. Lihat ibumu dan ingatlah Allah. Allah telah menjadikan tempat terindah berupa surga ada di bawah telapak kakinya. Orang yang hatinya selalu ingat Allah, hatinya jauh dari kemurungan, hatinya jauh dari kegelisahan, perasaan menderita, merana, sumpek. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ingat Allah.
Lihat siapapun ingat Allah, mereka hambanya Allah. Bahkan melihat binatang sekalipun ingatlah Allah. Mereka makhluknya Allah. Terhadap apapun yang terjadi, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Terhadap apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, ucapkanlah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada kekuatan untuk bisa mendatangkan kebaikan, tak ada kekuatan untuk menghindar dari keburukan, kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhadap apapun yang terjadi, ucapkanlah subhanallahi wa bihamdih, maha agung engkau ya Allah, dan sungguh maha terpuji dirimu. Terhadap apapun yang terjadi, siapapun yang kau temui, hatimu biarkan berbisik la ilaha illallah. Tidak ada pengendali kehidupan, tidak ada pengatur apapun dan siapapun, tidak ada pemilik apapun dan siapapun selain Allah. Selain Allah. Ingatlah Allah, hatimu akan lapang. Ingatlah Allah, hidupmu akan bahagia. Bahkan ketika air mata berderasan dari kedua pipimu, teman-teman, dari kedua matamu, hati yang selalu mengingat Allah akan berada dalam surganya sendiri. Kenapa bisa begitu, Ustazah? Karena orang yang hidupnya bersama Allah, Allah cicipkan kepadanya rasanya surga di dunia sebelum kelak surga di akhirat nanti. Itu sebabnya Allah bilang dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, hati mereka selalu bahagia, hati mereka selalu tenang, hati mereka selalu damai, bidzikrillah, karena mereka selalu ingat Allah. Allah bilang, ketahuilah, bidzikrillah, hanya dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, hatimu akan selalu tenang, hatimu damai di saat kamu telah menjadikan Allah bertahta dalam hatimu. Ketika Allah telah sudi ada dalam hatimu, hatimu akan menjadi tempat luas, lebih luas dari langit dan bumi. Karenanya ia akan selalu bahagia, tenang, tanpa ada kesedihan di dalamnya. Lebih terang lagi Allah cerita tentang para kekasih-kekasihnya yang selalu mengingat Allah dalam segala keadaan. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah sedih hatinya, tidak pernah sedih hatinya, dan tidak pula punya rasa takut. La khauf,
tidak punya rasa takut dalam hati mereka, walahum yahzanun, dan tidak pernah bersedih hati. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah bercerita, apakah hidupmu bahagia wahai Rabi'ah? Rabi'ah bilang, andai kebahagiaan yang Allah turunkan pada sehelai rambutku Allah bagi-bagikan kepada orang di atas muka bumi ini, niscaya mereka akan terbahak-bahak dari bahagianya. Mahammatni mundu arba'ina sanah illa tulu'ul fajri shadiq. Hatiku tak pernah gundah, hatiku tak pernah susah 40 tahun hidupku terakhirnya. Sesudah aku mencapai derajat kewalian, hatiku tak